Berarti kita bisa menggunakan dong Al-Quran ini sebagai media kita untuk pengobatan. Jelas bisa. Al-Quran itu sekalian ya, subhanallahnya ya, dia punya irama-irama ya, irama-irama, dia punya makna, dia punya hikmah juga. Kalau hikmah ini didapatkan, maka kuatlah raganya deh. Raga itu dikuatkan oleh ruh. Jadi kalau kita lihat, perhatikan baik-baik lu sekalian. Semua perangnya ya Rasulullah dan khususnya para sahabat, jumlahnya kaum muslimin pasti lebih kecil, tapi selalu menang. Kenapa? Karena ruhnya mereka, jiwa mereka, ya, iman mereka jauh lebih besar daripada raganya. Yang itulah zaman sekarang hilang. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Ya, jadi kalau boleh saya katakan, berarti kita bisa menggunakan dong Al-Quran ini sebagai media kita untuk pengobatan. Jelas bisa. Demi Allah saya katakan, ambillah air zam-zam itu, ya, lalu Anda bacakan ayat Al-Quran atau bacakan ayat-ayat ruqyah atau mungkin ruqyah yang diajarkan Nabi SAW. Minta sama Allah, ya Allah kuatkan imunitasku, ragaku, fisikku. Minta dengan keyakinan, pasti dikasih sama Allah. Kenapa? Zam-zam dia masyhuri balak. Salah satu contohnya ya, Zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan, apalagi Al-Quran. Ya, itu sebabnya ada penelitian dilakukan, seingat saya di Brawijaya, Malang, itu ternyata sel kanker itu ketika dibacakan Al-Quran ya dengan orang yang pastinya meyakini itu. Kalau nggak yakin nggak bisa. Kan kata Allah dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khusran. Jadi ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu yang Allah sebutkan syifa. Salah satunya adalah Al-Quran. Salah beberapa lagi ada madu. Ya, ada madu, ada Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu bisa sebagai media penguatan imun ya. Itu sebabnya Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau mau tidur, apa yang beliau kerjakan? Beliau akan membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu beliau tiupkan seperti kayak bahasa saya itu kayak radioterapi, ditiupkan gitu, diusapkan ke badannya seperti di ruqyah. Itu yang beliau kerjakan. Coba deh, mau coba nih, coba misalnya Anda wudu gitu ya, lalu wudu dengan khusyuk sholat 2 rakaat ya, minta sama Allah, lalu baca ayat Al-Quran, tiupkan ke ini, ke tangan seperti itu. Ayat apa aja, minimal Al-Fatihah lah, atau Al-Mu'awwizatain ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca, tiupkan, usapkan kawan, seperti kayak apa ya, berdesir gitu loh. Itu seperti itu Al-Quran memberikan efek. Nah, apalagi banyak penelitian menyebutkan ternyata molekul saja ya, itu Bapak Ibu mungkin pernah membaca tentang Masaru Emoto. Masaru Emoto kan akhirnya masuk Islam gara-gara air Zam-zam. Dia melihat air Zam-zam itu molekulnya gimana nggak luar biasa molekulnya. Ya, tiap hari ya mungkin jutaan orang mungkin muter di situ membacakan labbaik Allahumma labbaik atau mungkin Rabbana atina, dibacain semua. Sedangkan manusia itu kan punya elektromagnetik gitu kan. Jadi seakan-akan air itu mendengar, pohon aja berkomunikasi. Itu sebabnya dalam makanan ya, makanan, minuman, Nabi kita SAW tidak pernah mengejek, tidak pernah mencaci, bahkan tidak memujinya. Karena mereka punya hati, tanda kutip ya. Mereka juga punya perasaan. Nggak boleh. Mau enak dia makan aja, alhamdulillah. Mau nggak enak nggak usah makan. Seperti itu aja. Ya, nah maka saya katakan, jadi getaran-getaran dari makharijul huruf Quran itu yang menguatkan saraf-saraf manusia. Maka Allah katakan warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Nggak boleh baca Quran itu cepat-cepat. Dapatkan maknanya, dapatkan iramanya. Dan makanya dalam Islam itu ya selalu begitu Allah katakan, orang-orang yang berbuat baik wala khaufun alaihim walahum yahzanun, kata Allah. Orang-orang yang berbuat baik itu nggak ada takut, nggak ada sedih. Seperti itu janji Allah. Jadi kalau kita kembali balik lagi pada Al-Quran sekalian, maka sebenarnya zaman sekarang ini, kalau boleh saya katakan gitu ya, kalau boleh saya katakan, obatnya corona itu banyak-banyak baca Quran aja lah. Ya, bayangkan ya, dalam satu juz itu seingat saya ada sekitar 100.000 kebaikan dalam satu juz. Ya, kalau setiap hari bisa baca satu juz, berarti 100.000 kebaikan, 100.000 ketenangan, 100.000 kedamaian, 100.000 kekebalan hati, iman, segala macam. Ya, jadi kalau kita sudah memahami ini, maka ya apa harus takutkan? Ya.
Dakwah semampumu.